Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang haus Tuhan, hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari lebih sungguh lagi katakan, oh, tangan-Mu menjaga,
percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan, ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu, sabar selalu. Lebih sungguh lagi mari katakan, Tuhan ku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu, sampai selamanya.
Yang iman lu katakan Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Kami menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih. Mari lebih sungguh lagi angkat tangan dan katakan, Tuhan saat ini semuanya aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, Shalom Eko. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan yang begitu dahsyat sudah menopang kami. Tangan-Mu yang kuat mengangkat kami menjadi pemenang. Menuntun kami di dalam rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang sempurna. Kami tidak sekedar tahu tentang Engkau, mengerti tentang firman-Mu, tetapi sungguh Tuhan, kami mengalami penggenapan janji-Mu. Kami mengalami kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami datang di hadapan-Mu, meninggikan Engkau, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami. Sebab Engkau sungguh sangat baik, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang dahsyat itu, Engkau sendiri berperkara lebih dahsyat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami rindu Engkau berbicara, menuntun kami kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu membawa kami untuk semakin mengerti apa yang Tuhan
inginkan dalam hidup kami. Hidup kami semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Sebab itu berbicaralah bagi setiap kami dan biar firman-Mu itu mengubahkan hidup kami menjadi baru. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saat ini saya mau share kepada saudara tentang satu hal mengenai komunitas. Anak-anak muda suka berkomunitas. Anak-anak muda suka bergaul. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, pilihlah komunitas yang sehat. Pilihlah komunitas yang baik supaya komunitas itu bisa berdampak baik buat saudara. Sebab kalau saudara salah memilih komunitas, salah di dalam bergaul, maka firman Tuhan berkata begini saudara di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan tidak berkata pergaulan yang buruk berdampak sedikit buruk. Nah saudara, firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk itu dampaknya besar sekali, merusak kebiasaan yang baik. So hati-hati saudara memilih teman untuk bergaul. Hati-hati memilih komunitas untuk bertumbuh. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara, pilihlah komunitas Eko supaya saudara bisa bertumbuh di dalam Eko. Katakan amin. Eko menjadi komunitas yang tepat, komunitas yang baik untuk saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, ada orang-orang yang dulunya baik, tetapi ketika dia bergaul dengan komunitas yang di dalamnya terdapat orang-orang yang suka saling menjelekkan, suka memberikan kata-kata yang tidak membangun, dan ternyata kebiasaan buruk seperti itu membawa dampak yang buruk kepada dirinya. Dia juga mulai sering berkata-kata yang tidak baik. Bukannya membangun orang lain dengan kata-katanya, tetapi membuat orang lain semakin down dengan kata-katanya. Ada orang yang dulunya tidak tahu apa itu narkoba, tetapi karena bergaul dengan komunitas yang menggunakan narkoba, maka dia bisa menjadi pecandu narkoba. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa ketika komunitasmu buruk, itu akan berdampak buruk kepada dirimu. Tetapi ingat, komunitas yang baik, saya pastikan akan memberikan dampak yang sangat baik untuk saudara. Nah, bagaimana caranya supaya sebuah komunitas itu bisa bertumbuh? Nah, bagaimana caranya supaya sebuah komunitas itu bisa berdampak baik kepada saudara, bisa berdampak baik kepada sesamanya, bisa bertumbuh? Yang pertama adalah komunitas itu atau di dalam komunitas harus saling mengasihi. Efesus pasal 4 ayat yang kedua berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya percaya bahwa di dalam sebuah komunitas kita diajar untuk saling menguatkan. Betul kan? Yang lemah akan dikuatkan oleh yang kuat. Iya kan? Yang membutuhkan pertolongan akan diberikan pertolongan oleh yang sudah terlebih dahulu mengalami kemenangan, punya pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Dia akan sharing life. Nah, mendampingi orang-orang yang sedang di dalam keadaan down, sedang terintimidasi oleh masalah, mengalami overthinking, masalahnya begitu berat. Saya percaya saudara, firman Tuhan tadi berkata butuh kerendahan hati, butuh kelemah lembutan, butuh kesabaran. Mementor seseorang yang sedang down, saya percaya butuh 3 hal tadi. Saudara harus rendah hati. Tidak bisa kita mementor seseorang yang sedang down dengan kesombongan. Tidak bisa saudara, harus rendah hati. Dan rendah hati itu dasarnya adalah kasih, katakan amin. Gak cuma rendah hati, tapi harus dengan lemah lembut. Tidak bisa dengan kata-kata yang kasar. Tidak bisa dengan menjustifikasi, hanya menghakimi saja. Tidak bisa saudara. Kita harus mementor dia, mendampingi dia. Menjadi komunitas yang baik bagi dia dengan lemah lembut. Berikanlah nasihat-nasihat yang membangun. Teguran, tetapi teguran dengan kasih. Nasihat dengan kasih saudara.
Jadi lemah lembut itu bisa terjadi kalau dasarnya adalah kasih. Nah, rendah hati, lemah lembut, sabar, apalagi sabar, saudara. Iya kan? Di dalam komunitas itu ada saja yang ngeselin, betul nggak? Ada saja yang membuat kita itu terpancing untuk tidak sabar. Nah, di dalam komunitas yang sehat, di dalam komunitas yang baik, harus sabar, saudara. Dan dasarnya adalah kasih. Orang kalau tidak punya kasih, tidak punya agape, kasih seperti Tuhan mengasihi, pasti nggak sabar. Iya kan? Sementara di dalam komunitas, ingat saudara, tidak semuanya dewasa rohani. Maka yang dewasa rohani harus dengan sabar mementor, menolong yang belum dewasa rohani sampai dia bertumbuh memiliki kedewasaan spiritual. Katakan amin. Dan itu butuh kesabaran. Gak 1-2 hari untuk bertumbuh, saudara. Butuh pendampingan. Maka tertanamlah di dalam komunitas yang baik. Karena di situ ada orang-orang yang sabar yang akan mendampingi saudara, menolong saudara untuk bertumbuh. Katakan amin. Dan semua itu bisa terjadi kalau didasari dengan kasih. Kalau kita saling mengasihi, maka kita bisa saling menasehati dengan kasih. Bukan hanya sekedar menunjuk dia, lalu kemudian menghakimi dia. Kamu sih, kamu salah, kamu keliru. Kamu sih salah pilih bisnis. Kamu sih salah pilih jurusan. Tidak, saudara. Orang yang mengasihi akan datang kepada dia dengan kasih. Menasehati dengan kasih. Memberikan input-input yang baik. Supaya dia boleh bangkit kembali. Mungkin semangat yang mulai patah. Tetapi dengan kehadiran kita, karena kita mengasihi dia, kita memberikan masukan-masukan yang membangkitkan semangatnya. Nah, ini komunitas yang sehat, saudara. Karena ada kasih. Ada orang-orang, saudara, yang di dalam komunitas itu, karena kerohaniannya belum dewasa, dia suka mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ingat, saudara, you are free to choose, but you are not free to choose the consequence. Nah, anak-anak muda itu suka ngambil keputusan dulu, lalu karena keputusannya keliru, lalu nyesel di belakang. Jadi bertindak dulu, baru mikir. Tapi saudara kalau ada di dalam komunitas yang sehat, saudara akan diingatkan. Iya kan? Bahwa konsekuensi pilihan yang seperti ini, yang tidak sesuai firman, pilihan yang salah, konsekuensinya seperti ini loh. Ada orang-orang yang dengan kasih mau memberikan nasihat kepada saudara. Nah, itulah sebabnya pentingnya ada di dalam komunitas. Sekali lagi, ekolah komunitasnya. Jadi bergabunglah di eko, bertumbuhlah di eko. Karena di eko ada orang-orang yang mengasihi saudara, yang siap mementor saudara, mendampingi saudara, sampai saudara menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya komunitas itu bisa bertumbuh? Yang kedua adalah memiliki unity atau kesatuan. Yang saya maksudkan adalah kesatuan roh. Nah, Efesus 4 ayat 3 berkata begini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, kesatuan roh. Saya percaya yang Tuhan kehendaki tidak sekedar anak-anak muda itu suka kumpul-kumpul, jadi secara fisik ya kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, ngopi bareng, sharing kehidupan, lalu ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan, saling memberikan semangat. Jadi ngumpul-ngumpul secara fisik. Nggak juga hanya sekedar kesatuan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kompak gitu. Enggak. Tetapi yang Tuhan kehendaki juga adalah kesatuan roh. Jadi unity, kesatuan roh. Sebab begini, Efesus 4 ayat 3 tadi berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh. Kalau di dalam komunitas yang baik, kalau ada kesatuan roh, maka saya percaya kalau ada orang-orang yang dulunya malas baca firman, tapi karena ada kesatuan roh, maka
orang-orang yang malas baca firman, ketika dia masuk di dalam komunitas yang baik itu, dia mulai akan bertumbuh, rajin baca firman. Kenapa? Karena di situ ada kesatuan roh. Kesatuan roh akan membangun saudara. Kalau dia malas berdoa, dia akan rajin berdoa. Kalau dulunya saudara, rohnya padam, dia tidak suka melayani. Maka ketika ada kesatuan roh, saya percaya roh saudara juga akan menyala-nyala. Karena ada impartasi di situ saudara. Ada kesatuan roh. Dan saya percaya di Eko ada kesatuan roh. Saya sudah melihat betapa tim Eko itu kompak di dalam melayani Tuhan. Tidak cuma kompak, tapi bernyala-nyala rohnya untuk melayani Tuhan. Kenapa begitu? Karena komunitasnya baik, komunitasnya bertumbuh. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya supaya komunitas itu bisa bertumbuh? Yang terakhir adalah bertumbuhlah di dalam karunia. Nah, kalau komunitas saudara memacu saudara untuk mengembangkan karunia saudara, mengembangkan talenta saudara, saya sebut itu komunitas yang sehat. Coba buka bersama-sama dengan saya 1 Korintus 12 ayat 7, dikatakan begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, 1 Korintus 12 ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, kita nggak boleh egois saudara. Kalau kita punya karunia, maka kita melakukan itu, kita pakai itu untuk membangun orang lain yang ada di dalam komunitas kita, saudara. Iya kan? Kalau saudara bisa bermain musik, maka latihlah orang lain yang juga punya talenta, punya bakat bermusik, supaya dia juga bisa bermusik dengan baik. Dan kalau dia bisa bermusik dengan baik, dia bisa menggunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Nah, kalau itu terjadi saudara, saya bilang tadi, ini komunitas yang baik, ini komunitas yang sehat. Karena mereka saling membangun. Saya percaya bahwa di Eko akan banyak anak-anak muda yang tergabung di dalam komunitas ini. Dan mereka akan dimentor, mereka akan dilatih untuk mengembangkan karunia mereka untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Katakan amin. Kalau mereka itu fasilida, latihlah mereka untuk mengembangkan karunia mereka, untuk berbicara, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi pengkhotbah, saudara. Pengkhotbah yang dipakai Tuhan secara hebat karena mereka punya karunia itu. Kalau mereka punya karunia untuk bernyanyi, mereka semakin bertumbuh. Karunia mereka diasah, mereka bisa menjadi penyanyi yang hebat, worship leader yang hebat, singers yang hebat. Dan mereka bisa melayani Tuhan. Dan saya percaya saudara, di Eko akan terjadi hal-hal yang dahsyat seperti itu. Komunitas yang sehat, yang memberikan dampak yang baik kepada setiap orang yang tergabung di dalam komunitas Eko. Saya berdoa supaya Eko semakin bertumbuh, dan saudaralah orangnya yang akan tertanam di dalam Eko, dan saudara akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami rindu untuk kebenaran firman-Mu menguatkan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang mulai berpikir untuk meninggalkan komunitas Eko, maka saat ini kami mau tetapkan keputusan kami untuk kami komitmen bertumbuh di dalam komunitas, di dalam Eko. Di Eko ada Ecclesia Family, di Eko ada komunitas-komunitas, ada pelayanan-pelayanan, ada kelompok-kelompok di mana kami bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, saling menguatkan, saling membangun di dalam Tuhan, saling mengingatkan supaya kehidupan kami tetap berkenan kepada Tuhan. Biarlah Eko menjadi komunitas yang sehat, komunitas yang baik untuk kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami percaya kemenangan Tuhan sudah siapkan. Perkara-perkara yang dahsyat Tuhan sudah nyatakan dan akan terus nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami angkat kedua tangan kami dan kami mau terima berkat-Mu. Terimalah
berkat rahmat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, bimbingan, penyertaan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin.